Ya ampun Jipan, kok jadi gitu sih? Perasaan kemarin gak gitu deh. Iya Jip, duh biru semua lagi. Kita ke dokter yuk, bahaya kalau sarafnya sampai kena. Ya gimana lagi teh, namanya juga pertarungan. Kan Teh Rina udah bilang, jangan tarung ya jangan tarung. Jadinya kayak gini kan. Tenang Teh, Mod, besok juga Jivan mendingan kok. Kak Asep kok malah santai gitu sih? Ini adiknya babak belur loh, Kak. Kok malah tenang-tenang aja sih? Mod, Teh, biarkan Jivan belajar. Ini itu konsekuensi dari dia nurutin ego. Sampai akhirnya dia runtuh sendiri. Kita hanya memfasilitasi prefrontal cortexnya agar tidak menjadi liar. Remaja memang impulsif. Tapi dari sini dia sadar mana keberanian dan mana hanya yang sekedar emosi. Iya kak, teh. Ini yang pertama dan terakhir kalinya Jivan kapok. Jivan, kamu mau persiapan tawuran lagi ya? Tuh biar ototnya jadi, biar tenaga Jipan gede, biar bisa ngayun kunci Inggris. Duh, kalau Jipan luka karena dikeroyok orang gimana? Enggak teh, Jivan bakal naik ring. Jivan mau tinju. Hah? Tinju? Biar apa Jip? Biar keren? Biar kalau kamu jalan di sekolah terus orang-orang bilang, Wah, Jipan jagoan tinju sekarang. Itu yang kamu mau? iya Jip, biasanya kan kamu pegang buku, sekarang mau regang nyawa. Kalau wajah kamu kenapa-napa gimana Jip? Ini bukan soal gaya-gayaan teh. Teteh nggak tahu kan rasanya jadi Jivan di sekolah gimana. Jivan sudah diam dan sabar meskipun diperlakukan seperti sampah sama Randy. Ya tapi nggak harus tinju Jip. Kita sekolah buat belajar, bukan buat adu otot. Mau belajar gimana teh? Setiap hari Jivan diteror sama Randy. Tahu nggak kenapa Randy benci sama Jivan? Karena cewek yang dia taksir suka sama Jivan dan dia nggak terima kalau ceweknya sering ngasih Jivan hadiah. Ya terus kenapa harus berantem sih Jip? Kan bisa laporin guru BK biar dibicarain baik-baik. Dibicarain baik-baik kayak gimana lagi teh? Selama ini Jivan sudah diam karena Jivan berpikir ini hanyalah masalah sepele. Jivan dibully, dimaki-maki, Jivan masih sabar. Kemarin dia teriak tepat di telinga Jivan dan dia merendahkan harga diri Jivan di depan banyak orang. Jivan capek dipermalukan. Jivan ingin membuktikan kalau Jivan punya harga diri. Untungnya saat itu Zian datang dan menyarankan untuk menyelesaikan ini. Dia atas ring secara jantan, tapi Jivan refleks dorong karena kaget. Dia bilang Jivan pengecut karena cuma berani dorong doang. Terus kamu kepancing. Kamu mau membuktikan apa lagi Jivan? Tapi itu tetap berbahaya Jip, Teh Rina nggak mau kamu terluka. Lebih baik Jivan terluka saat bertanding secara jantan daripada mental Jivan hancur karena selalu dianggap remeh dan pecundang oleh mereka. Ini soal harga diri teh. Jivan punya balas dendam yang harus dituntaskan. Pokoknya Jivan akan bertanding. Enggak Jip, Teteh tetap gak setuju kamu naik ring dan mempertaruhkan nyawa. Mendingan besok kita pergi ke sekolah temuin Randy dan kalau perlu kita panggil orang tuanya Jip. Iya Jip, kita laporin dia ke kepala sekolah biar dia kapok tanpa kamu babak belur. Teh Maudi takut Jip, gimana kalau kamu gak sadarkan diri? Cedera, Teh Maudi gak mau semua itu terjadi Jivan. Biarkan Jivan bertanding Teh. Mod, Hah? Yang bener aja Kak, ini adik kita loh. Kak Sam mau tanggung jawab kalau Jivan kenapa-napa. dia sedang di fase dimana tekanan teman sebaya dan harga diri itu segalanya. Dia gak bakalan bisa mikir resiko jangka Ya panjang. makanya kita larang Kak, karena kita tahu resikonya. Kita itu harus jadi pusat kendali buat Jipan. Kalau Teteh yang pegang kendali sekarang, selamanya Jivan gak bakal punya prinsip sendiri Teh. Di sekolah dia diremehkan, ditekan sama Randy. Dia punya kebutuhan untuk menunjukkan eksistensinya. Kalau kita patahkan mentalnya dengan cara lapor guru, dia bakal menjadi laki-laki yang tumbuh tanpa taring. Udah deh Kak, jangan soal teori terus, ini soal nyawa. Tinju itu resmi Mod, ada wasitnya, ada pelindungnya, ada aturannya. Lebih baik ini daripada emosi Jivan meledak di jalanan. Kita memfasilitasi impulsifnya agar tidak menjadi Ya liar. tapi Kak, kalau Jivan ikut tanding pun dia belum tentu menang. Jivan gak peduli menang atau kalah. Yang penting Jivan berani berdiri untuk diri sendiri. Kalau kalian sayang sama Jivan, cukup diam dan biarkan Jivan selesaikan ini secara jantan. Jangan bikin harga diri Jivan makin hancur hanya karena kalian ikut campur. Teteh tidak sedang membungkus tanganmu, tapi membalut luka-lukamu jadi senjata. Pukul balik semua rasa sakit itu, Jip. Nah sekarang kita pakai gamset. Ini Jip. Makasih ya Teh. Wah keren Jip. Jif, Latihan ini adalah perang pertamaku. ayo Jif. Jif, kemarahan tanpa kendali itu bunuh diri. Yang fokus Jif. Ayo, Jip. Ayo terus, Nah, itu bagus Jif. Ayo Jip, Ya, pukul bagus. Jip. Jip. Terus Jip, Good. terus Jip. Ayo Jif, bagus Jif. Lebih teruk lagi Jif. Nah,
Nah, gitu bagus, nice. Fokus, bagus. Bagus, Jeep. Jaga pandangannya. Dunia boleh berisik. Tapi ingat, hanya ada satu target di depan. Jeep, nih minum dulu. Tenangkan hatimu. Di ring nanti badanmu boleh panas, tapi pikiranmu harus tetap dingin. Makasih Teh. Ingat Jeep, tujuanmu bukan untuk menghancurkan orang lain, tapi untuk menjaga dirimu sendiri. Jangan sampai hilang kendali. Iya Teh. Ayo, Jeep. Bagus, Jeep. Terus, Jeep. Pukul, Jeep. Bagus, bagus. Terarah, terukur, Jeep. Pukulannya, Jeep. Nah, yang ini masukin ke tabel yang ini. Bagus, Jeep. Pukul lagi, Jeep. Suara apa itu, Bagus, Jeep. Oh, Nice, itu bagus. Jipan lagi latihan, Lin. Latihan apa? Gebuk kasur? Masa kenceng gitu? Bukan, Lin. Latihan tinju. Jipan mau naik ring. Serius, Mod? Jipan yang kalem gitu mau ikut tinju? Gak salah, Mod. Ngapain sih ikut-ikutan yang kayak gitu? Gak penting banget. Ya bagi Jipan itu penting, Lin. Dia lagi ngebela harga dirinya. Harga diri apa sih? Zaman sekarang itu harga diri cari lewat prestasi, lewat nilai rapot, bukan pakai otot. Emang mau jadi apa? Tukang pukul? Lin, Jipan itu bukan mau jadi tukang pukul ya. Dia lagi belajar biar nggak jadi pengecut. Dia selalu dibully di sekolahnya, Lin. Ini adalah salah satu cara dia untuk menjaga harga dirinya. Ya elah, Mod. Kalau dibully ya lapor guru. Kalau enggak pindah sekolah gitu ribet amat harus tinju-tinjuan segala. Kayaknya Jivan makin kesini makin aneh deh. Jangan-jangan Jivan ketularan lingkungan yang gak bener. Apa kamu gak malu punya adik yang hobi berantem? Malu? Kenapa aku harus malu? Justru aku bangga karena Jipan bisa ngadepin masalahnya secara jantan. Kamu jangan asal ngomong, Lin. Loh, kok kamu jadi galak sama aku? Aku kan teman kamu, aku cuma ngingetin. Tapi kalau kamu lebih memilih belain adik kamu yang suka calon pukul itu daripada dengerin temen sendiri, ya sudah. Jaga mulut kamu ya, Lin. Kamu nggak tahu apa-apa soal perjuangan Jipan. Kamu selalu ngejat keluarga aku tanpa tahu gimana rasanya ada di posisi kami. Lin, Mon, suara kalian bersih banget sih. Ngeganggu latihan tahu. Ini Kak, aku cuma ngasih tahu mau deh kalau tinju itu gak ada gunanya buat Jivan. Udah, Lin, kamu mending pulang sekarang. Baru lagi fokus belajar. Tapi Kak, Ah, udah lah. Pulang. kakak adik aja. Alin, Udah, Mon. Kamu kayak nggak tahu Alina aja. seharusnya ini bisa jadi cambuk buat Jivan. Kalau Jivan lihat Yasmin bisa, seharusnya dia termotivasi, bukannya malah baper. Kita banggain adik-adik kita karena mereka memang layak untuk dibanggain. Apa salahnya kalau kita mau lingkungan kita tahu kalau kerja keras itu hasilnya manis? Handuk udah siap, handbrake udah siap, ini juga udah siap. Jip nih, Tarina bawain minuman elektrolit dan juga buah-buahan. Ingat ya, nanti jangan makan yang berat-berat lagi. Bisa-bisa nanti perut kamu kram saat kena pukul. Makasih Teh. Nih Jip, petrolatumnya jangan sampai lupa. Nanti olesin di pelipis sama di tulang pipi ya. Makasih ya Teh. Ingat, Jif, bukan hanya bekal makanan yang paling penting, tapi mentalmu. Siap Kak. Nah, alat tempur lengkap, logistik aman. Ayo Teh. Hari ini tanah yang kupijak jadi saksi. Harga diri tidak bisa dibeli oleh diam.